Mari kita persiapkan keberadaan kita, posisikan hati kita untuk sama-sama dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau Bapakku, penolongku yang hidup. Tolong aku ya Bapa, aku mau hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Aku perlu tuntunan-Mu ya Bapa. Jadikan aku sempurna seperti Bapa. Haleluya. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci, Bapakku tolong aku. Haleluya. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Bapa, tolong kami. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa,
mustahil. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tugas Pendeta Madia Ripka. Yang mustahil, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup mengubah hidup kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup memperbaharui kami Tuhan. Kami percaya karena kami memiliki Allah yang hidup. Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Merendahkan hati kami. Kami rindu dan kebenaran-Mu yang menuntun langkah kami, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan, menuju kesempurnaan seperti Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, urapi kami. Mereka juga yang boleh mendengar siaran tunda nanti juga Tuhan memberkati. Engkau membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami, karena kami butuh kebenaran-Mu, karena kami percaya dan kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan kami, sanggup mengubah hidup kami Tuhan, sanggup memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Kau sendiri yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan, perkataan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sanggup melawat kita semua. Hanya satu, datanglah dan kerendahan hati kita. Tanggalkan setiap beban kita. Jangan kita mengingat apa yang ada di belakang kita, tapi lihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, pujian tadi dikatakan sempurna seperti Bapa. Kerinduan kita ingin sempurna seperti Bapa. Yang diinginkan Tuhan, kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan hanya Kristen-kristenan, Kristen KTP dan lain sebagainya. Tapi kekristenan yang sempurna melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dikehendakkan oleh Bapak kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan seperti ini katakan, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, engkau tidak layak bagiku.
Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen, kita harus benar-benar sempurna, menjadi Kristen yang menjadi teladan, gambar Tuhan, gambar Yesus harus ada dalam hidup kita, menjadi teladan bagi banyak orang melalui hidup saya dan saudara hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari-hari terakhir ini saya dibawa Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan. Saya selalu jam-jam doa saya biasa saya hanya jam doa jam 11 malam, nanti bangun jam 5 atau jam 4 pagi. Tapi hari-hari terakhir ini Tuhan selalu membawa jam 11, jam 1, bisa jam 3 malam, jam 5 kita memang harus untuk berdoa. Itu melebihi, ada satu yang Tuhan ada apa sih sebenarnya sampai saya selalu dibangunkan dan hal-hal seperti semakin saya menajamkan mata rohani saya, menajamkan kepekaan saya supaya saya mendengar apa kerinduan Tuhan atas umatnya, apa yang menjadi keinginan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu Saudara, inilah jadi hari-hari kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak anak-anak Tuhan terjerat dengan kemegahan dunia hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, baik penetua, diaken dan lain sebagainya terjerat dengan kemegahan dunia seperti pujian tadi katakan. Tidak menjerat diri dengan Allah, tidak menjerat diri hidup yang benar dengan Tuhan, hidup dalam kesempurnaan dengan Tuhan. Tadi pujian katakan rela meninggalkan kemegahan dunia. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara kebenaran firman pagi hari ini. Saya tidak mempersiapkan firman Tuhan, tapi saya hanya mempersiapkan hati saya. Apa yang harus saya sampaikan Tuhan bagi umatmu. Apa yang dibutuhkan umatmu, apa yang menjadi hari ini membuat umatmu tidak bertumbuh di dalam Engkau, menjadi penghalang mereka dengan Engkau Tuhan, membuat mereka tidak mengerti kehendak-Mu, bahkan membuat mereka tidak tahu apa yang menjadi isi hati Bapa dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran firman Tuhan dikatakan, Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini, ayo kita buka saja. Boleh bantu? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini satu peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Pada saat itu dan pada saat ini. Ada banyak kita orang percaya, orang Kristen hari ini kelihatan pergi beribadah, kelihatan pergi melayani Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, hati mereka menjauh dariku. Apa yang membuat hati umat Tuhan menjauh dari Tuhan hari ini adalah keterikatan dengan dunia. Kita balik buka di itu. Saya akan pelan-pelan Bapak Ibu. Ini Tuhan yang taruh ketika di sini loh Bapak Ibu Saudara. Saya tuh tidak pernah mempersiapkan punya catatan seperti orang lain untuk berkhotbah. Tidak, saya hanya minta Tuhan apa yang dibutuhkan oleh umatmu hari ini. Dan apa yang mengikat umatmu hari ini sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran itu dalam hidup mereka. Dan sulit untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang pergi ke gereja hanya mendengar firman. Oh bagus firman itu. Oh firman itu diberkati. Firman itu luar biasa dahsyat. Tapi belum tentu melakukan dalam hidup mereka. Hidup mereka masih terikat dengan dosa. Hidup mereka masih terikat dengan dunia. Hidup mereka masih terikat dengan keangkuhan, kesombongan yang mengikat mereka. Kesombongan dengan keadaan mereka dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka tentang perikop orang kaya. Bentar Bapak Ibu. Saya cari. Coba buka di Matius pasal 19. Matius pasal 19. Tolong bantu saya. Saya apa yang Tuhan taruh di hati dan di sini. Matius pasal 19. Ayat 21 saja kita lihat, ayat 21 saja.
Saya akan membacanya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini keras kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, kenapa keras? Tuhan memperingatkan, ini orang sudah melakukan 10 hukum Taurat loh. Dia bilang, Tuhan aku ingin kesempurnaan mengikuti engkau. Supaya aku layak, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan. Tuhan bilang, jualah. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah dan kemari dan ikutlah aku. Ini berbicara tentang orang yang melakukan 10 hukum firman Allah. Dia katakan, aku sudah seperti ini Tuhan. Aku dikatakan hormati ayah dan ibumu. Aku sudah melakukan Tuhan. Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Apalagi, aku mengasihi sesamaku. Semua dia katakan, 10 hukum Taurat dia hafal. Tapi ketika Tuhan katakan, jikalau kau hendak sempurna, pergi, jual apa yang menjadi milikmu hari. Ini berbicara tentang bukan hanya orang kaya secara fisik, secara lahiriah Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya orang kaya yang bermobil, punya rumah megah. Tetapi semua hari ini orang yang hidupnya, yang dikatakan kalau menuju kesempurnaan, dia harus menanggalkan apa yang menjadi miliknya hari ini. Dikatakan pergi jual. Tuhan menawarkan kalau engkau mau ikut aku dan mau layak menjadi muridku, lepaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan supaya engkau layak mengikuti aku. Tuhan katakan itu di Matius juga. Ini yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita melepaskan apa yang mengikat kita hari ini. Sulit untuk memerdekakan roh kita karena masih terikat ini. Hari ini sudah berapa tahun bangsa Indonesia merdeka? 78 tahun Indonesia sudah merdeka. Apakah Indonesia merdeka hanya ongkang-ongkang kaki tanpa mereka mengerjakan, tanpa bangsa ini mengerjakan dan mengisi kemerdekaan itu? Merdeka dalam segi pendidikan, merdeka dalam segi ekonomi dan lain sebagainya. Sama dengan kekristenan kita hari ini. Kita dikatakan Tuhan sudah memberi ini keselamatan. Apakah keselamatan itu kita langsung genggam tanpa kita mengerjakan keselamatan itu? Tanpa kita berjuang menuju kesempurnaan itu? Tanpa kita mengisi hidup kita benar di hadapan Allah? Ini banyak orang-orang Kristen keliru Bapak Ibu Saudara. Karena dia bilang aku sudah menjadi Kristen, percaya Yesus, sudah cukup. Tapi hidup tidak cukup di hadapan Tuhan ketika hanya kita mengatakan, dikatakan Yesaya, mulutmu memuji aku tapi hatimu menjauh dariku. Ini yang terjadi hari-hari terakhir ini atas umat Allah hari ini. Orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, orang-orang yang pergi ke gereja, hanya mulut mereka, hanya fisik mereka ada di gereja, tapi pikiran hati mereka ada di luar. Entah itu di harta kekayaan, entah itu dengan apa yang ada di luar sana, kemegahan dunia sana. Bapak Ibu, saya ini mengalami hal yang seperti ini. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kenapa Tuhan berbicara seperti ini? Karena saya mengalami hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, saya ini bertahun-tahun melayani Tuhan. Sudah berapa kali saya katakan, hampir sudah puluhan tahun, bukan puluhan tahun, 23, 24, 25 tahun saya melayani Tuhan. Tapi hidup saya masih terikat dengan namanya dosa. Dosa bukan karena saya berzina, bukan saya karena membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Tapi ada satu dosa yang mengikat saya sehingga menutup mata rohani saya dengan Tuhan. Membuat Tuhan menjauh dari saya. Maka kemarin satu ibu katakan seperti ini. Ibu sungguh luar biasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunungku yang kudus selain orang yang bersih tangannya? Orang-orang yang benar hidup kudus, orang-orang yang benar menjaga kesuciannya dengan Tuhan yang boleh naik ke gunung Tuhan. Kata Matius mencatat, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang benar-benar
karena hatinya suci di hadapan Tuhan. Orang yang hidup menjaga kekudusan. Orang-orang sepertinya yang dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Yang Bapa percayakan sesuatu dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dengan Matius ini, seorang anak muda yang kaya, yang punya segalanya. Saya katakan bisa-bisa dia bisa bukan hanya kaya secara lahiriah, mungkin dia kaya segala secara kepintaran, IQ-nya. Dia kaya, pintar. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu tidak menjamin kita masuk dalam kekekalan Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga tidak menjamin oleh kita hebat, oleh karena kita pintar, oleh karena kita bisa kaya raya dan lain sebagainya, memiliki segalanya. Tidak. Kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, hati kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin berdialog dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, saya mau katakan, saya bilang seperti ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kamu akan rela meninggalkan apa yang menjadi hakmu hari ini. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu masih pikir-pikir. Orang mengasihi Tuhan, dia tidak pernah pikir-pikir pergi ke gereja. Mau itu hari apa, mau itu apa. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, saya ini lahir dari situ. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, ada satu perubahan yang luar biasa ketika saya diubahkan oleh Tuhan. Ketika saya mengalami satu kelepasan, melepas diri saya dari ikatan dunia hari ini. Saya merasakan bagaimana Tuhan hadir, bagaimana saya mencintai Tuhan. Saya tidak peduli keadaan hari ini. Bapak Ibu Saudara, sampai saya itu kemarin tuh, berapa bulan yang lalu tuh, karena saya seorang suka pembisnis, waduh saya harus kejar sebuah target. Bulan ini target saya sekian, harus sekian. Bapak Ibu Saudara, setelah saya mengalami satu kelepasan, saya tidak peduli. Benar kata firman Tuhan, cukupkan apa yang ada pada dirimu, baru engkau layak. Hari ini saya merasa ada satu hal yang luar biasa, sukacita. Saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Entah ada 1-2 bulan ini saya mengalami yang full kelepasan itu terjadi atas hidup saya. Bapak Ibu Saudara, jangan kira saya melayani Tuhan sepertinya waduh luar biasa ya, dia di mimbar. Pelayanan saya tuh loh Bapak Ibu Saudara. Saya enggak bohong, ada saksi-saksi hidup saya melayani Tuhan tuh loh. Bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam pelayanan saya. Perkataan saya selalu digenapi. Ketika saya katakan kamu sembuh dan itu sembuh. Kamu lepas dan itu lepas. Bagaimana penyertaan Tuhan. Tapi tidak itu membawa saya masuk ke surga Bapak Ibu Saudara. Yang membawa masuk saya ke surga adalah hati saya yang benar di depan Tuhan. Hati saya mengalami satu namanya kekudusan dan kesucian itu. Hari-hari saya menjaga semua perkataan, tingkah, langkah, saya menjaga. Jangan saya salah Tuhan. Saya tuh kalau sudah malam merenung Tuhan, apa sih tadi yang membuat ada salah? Bapak Ibu Saudara, sedikit saya salah dengan Tuhan. Ada satu yang membuat saya tidak damai sejahtera. Itulah orang yang mengalami kepekaan karena hatinya udah bersih di hadapan Tuhan. Salah sedikit pasti diingat, ditegur oleh Tuhan. Inilah yang dikatakan supaya kita melepaskan, supaya kita layak menjadi murid Tuhan. Engkau layak menjadi muridku kata firman Tuhan. Engkau harus melepaskan apa yang mengikatmu hari ini. Saya katakan bukan mengikat kita oleh karena kita kaya. Lalu kata firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan surga, itu memang benar. Artinya kaya dalam segala hal, engkau bisa membeli segala sesuatu. Ketika engkau tidak berani melepaskan itu, maka engkau terikat masih dengan dunia. Nih, orang miskin juga sama. Terikat dengan keadaan. Orang yang hidup pas-pasan takut loh. Aduh kalau aku enggak ini, aku akan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, ini satu kesaksian saya. Ini ada sesuatu yang, karena besok saya akan pergi ke Jakarta gitu. Saya bilang seperti ini, saya berhitung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tegur. Saya mengalami namanya enggak damai sejahtera seperti meledak. Saya bilang, saya berhitung 4 hari Tuhan. 4 hari ini aku biasa dapat sekian. Tuhan bilang,
hatimu terikat dengan itu. Lepaskan, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung keluar, pelepasan. Ampun Tuhan, ampun, aku sujud di hadapan Tuhan. Ampun aku Tuhan. Salah sedikit perkataan, Tuhan hajar. Itulah orang yang sudah mengalami kelepasan. Hidup menjadi sahabat karibnya Allah. Tuhan selalu mengingatkan salah sedikit langkahmu. Itu bagaimana Tuhan menjaga orang-orang yang dikasihinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan, kita hari ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjaga hidup saya dan saudara hari ini. Ketika salah sedikit Tuhan ingatkan, karena Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Tuhan mau membawa kita hidup dalam keselamatan, hidup dalam kekekalan Allah. Dikatakan tadi langit baru, bumi baru, itu tempat orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, nggak boleh salah kita dengan Tuhan. Diingatkan Tuhan, maka saya katakan, ayo bangun hidupmu dengan Tuhan. Ayo bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bukan menyombongkan, tapi ini kesaksian. Ada beberapa ibu-ibu yang udah tua. Saya layani mereka, saya bilang ada seperti ini ibu. Ibu harus lepaskan ini. Ini masa lalu ibu seperti ini membuat ibu dengan Tuhan. Rasanya dengan Tuhan nanti dulu Tuhan, besok masih ada. Itu ikatan dunia, ikatan kau sehingga tidak bisa keluar dari lubang itu. Sekarang kau harus keluar, lepaskan itu. Hari ini mereka mengalami kemerdekaan roh. Maka saya katakan ini yang namanya mengalami kemerdekaan roh. Engkau harus isi kembali, saya katakan dan mereka harus isi lagi kemerdekaan itu. Bangun dirimu dengan Allah. Minta, Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini punya kegairahan dengan Tuhan. Hei, kemarin adik saya ini, si Miracle tanya kayak gini. Gimana sih Kak kalau orang autoimun itu? Badan rasanya gimana? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dengan saudara hari ini. Karena kekerasan dan kebebalan hati saya dengan Tuhan. Tuhan hajar betapa Tuhan mengasihi saya. Terikat dengan penyakit. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami penyakit 2016. Saya ke Yogyakarta pengobatan dan lain sebagainya karena saya tidak taat akan Tuhan. Saya selalu melanggar apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya. Selalu memberontak karena satu kepahitan dalam hidup saya dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kecewa yang tanpa sadar. Saya bilang itu saya sudah mengampuni biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, di hati kita yang masih ada luka itu. Saya kira saya sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara, saya pendeta. Masa saya tidak mengampuni? Saya tahu kebenaran. Ternyata tidak. Kenapa saya katakan saya tidak mengampuni? Ketika luka itu, sensitifnya saya ini minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ketika diungkit itu loh, buar marah. Saya dengan pemimpin aja saya protes, saya berontak dengan pemimpin. Ketika pemimpin ingatkan, oh Bapak Ibu Saudara, Ibu rohani kita di tempat ini, Ibu Esther Singapantu, luar biasa. Hari ini saya jadi oleh beliau mendidik saya. Bagaimana dia bergumul dengan saya, berapa kali saya ini mau kabur dari pelayanan. Karena saya udah marah, gak suka. Ketika ditegur gak suka. Saya kira bilang, oh pemimpin ini seperti ini. Bapak Ibu Saudara, begitu juga Tuhan menghajar saya. Tapi begitu tekunnya juga beliau berdoa dan bergumul buat saya hari ini. Sampai hari ini saya tetap berdiri dan menyampaikan isi hati Bapak buat Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri atas hidup saya yang terlalu banyak dosa ini. Tapi hari ini saya mau katakan, saya tidak mau lagi terikat dengan dosa itu. Saya tidak mau lagi hidup seperti itu. Tapi saya hari ini berjuang untuk menjaga kekudusan dan kesucian hidup saya di hadapan Tuhan. Supaya dikatakan oleh firman Tuhan, supaya saya tidak ditolak, engkau pembuat kejahatan. Tapi Tuhan katakan, engkau anak yang kukasihi, marilah datang kepadaku. Itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan hari ini Tuhan taruh kepekaan, ketajam karena hati bersih. Sesuatu yang terselubung, tersembunyi Tuhan bukakan. Saya tahu ketika melayani seseorang, oh saya tahu kamu ada ini di dalam hatimu, kamu seperti ini.
Bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam hati saya, Roh Allah yang mengingat dan berbicara langsung di telinga saya, orang ini seperti ini, lepaskan. Kata firman Tuhan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Maka di situ seseorang akan mengalami kemerdekaan roh, di situ dia akan mengalami Tuhan. Jangan pernah katakan aku mengalami Tuhan tapi hidupmu masih bobrok di hadapan Tuhan. Hidupmu masih terikat oleh dosa, hidup masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan. Angkuh bukan karena apa Bapak Ibu Saudara, orang kadang angkuh tuh, orang miskin juga kadang angkuh loh hidupnya, susah ditegur loh. Minder itu angkuh loh, minder itu sombong. Tuhan gak menginginkan kita hidup seperti ini, Tuhan benar-benar mau kita seperti benar-benar kekudusan dan kesucian itu, hati kita transparan di hadapan Tuhan. Kenapa hari-hari terang di jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini sedang dibersihkan oleh Tuhan? Karena satu, pemimpin kita menjaga hidup di depan tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah menginginkan kekudusan itu. Maka hari ini satu persatu dibersihkan oleh Tuhan. Boleh tanya dengan nenek-nenek di belakang sana. Mereka mengalami kelepasan untuk hidup mereka. Saya lihat tidak pernah alpa lagi katanya. Pagi-pagi ingin rasanya cepat-cepat mau ke gereja. Pagi-pagi ingin rasanya cari Tuhan. Hari-hari pingin rasanya menyembah Tuhan. Itulah orang yang sudah merdeka rohnya Bapak Ibu Saudara. Orang sudah mengalami kemerdekaan roh. Ada banyak orang gereja dikatakan tadi oleh karena apa tadi? Tolong Yesaya tadi. Coba salah satu bacanya, bantu saya. Bangsa ini, Yesaya 29 ayat 13, sudah ada? Cepat. Ada yang sudah dapat? Siapa yang dulu dapat dia diberkati oleh Tuhan loh. Hadiah loh dari Tuhan ini loh. Ya Bu. Amin. Perhatikan loh kebenaran firman ini loh. Tuhan tuh sudah tahu apa yang terjadi ke depan dengan keadaan umat manusia ini. Tuhan tahu, maka firman-Nya sudah disampaikan terlebih dahulu atas umat Tuhan. Bangsa ini dikatakan datang mendekat dengan mulutnya. Ada banyak orang pergi ke gereja Bapak Ibu Saudara. Waduh, hanya menunjukkan. Ada banyak orang membawa persembahan ke gereja hanya menunjukkan. Supaya dia diberkati, dia sudah memberi buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Dia sudah memberi hidup, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Mulut bibirnya dikatakan menyembah aku, tapi hatinya terikat dengan dunia. Gimana? Aku adalah Allah yang cemburu, dikatakan firman Tuhan. Tuhan tidak bisa diduakan. Tuhan yang nomor satu atas hidup kita. Ini yang harus kita perhatikan, kita harus memposisikan Tuhan yang nomor satu atas hidup kita, bukan yang lainnya. Kalau aku menyembah Tuhan, aku bilang seperti ini, hanya Engkau satu-satunya Allahku. Berarti tidak ada ilah yang lain dalam hidupku. Apa itu ilah yang lain Bapak Ibu Saudara? Bukan karena engkau menyembah berhala ilahmu hari ini. Bukan karena engkau sujud kepada dewa-dewa ilah hari ini. Tapi ada sesuatu yang mengikatimu melebihi dari Tuhan. Itu sudah ilah yang membuat Tuhan murka dalam hidup kita hari ini. Jangan pernah terikat dengan sesuatu hari ini. Bapak Ibu Saudara, dulu saya terikat dengan keluarga. Saya kalau ada keluarga saya sakit, aduh rasanya sampai ini muka kayak cemburut kayak pepaya Bangkok. Suram memikul,
jadi beban, mereka yang sakit gimana. Bapak Ibu Saudara, itu melebihi Tuhan. Hari ini saya ada masalah dengan keluarga, saya bilang, aku serahkan kepadamu Tuhan. Aku percaya, aku punya Allah yang hidup. Lepas. Dulu aku yang pikul masalah keluarga. Jadi hari ini ada banyak kita yang memikul masalah keluarga. Masalah keuangan, besok harus makan apa. Saya katakan ketika engkau hidup benar di hadapan Allah, engkau hidup dalam kekudusan kesucianmu, engkau memberi hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Itu Tuhan. Dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu dia Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak pernah mendengar doa kita, tapi dia Allah yang hidup, yang sanggup mendengar doa kita, yang sanggup mendengar seruan hati kita. Asalkan hatimu benar di hadapan Allah. Itu dia Tuhan. Banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya hari ini. Banyak mujizat yang Tuhan berikan hari ini. Terlebih hari ini saya masih tetap bisa melayani. Masih tetap bisa sampaikan isi hati Bapak buat Ibu Saudara. Itu adalah mujizat Tuhan bagi saya hari ini. Kemarin saya telepon dengan Ibu Gembala. Dia bilang seperti ini. Kak, katanya, kamu itu anugerah luar biasa. Mujizat yang luar biasa loh. Jangan pernah kamu menyia-nyiakan lagi kesempatan itu. Iya Mi, aku bilang, aku langsung, iya benar. Kalau aku dulu nggak mau peduli dengan suara Tuhan melewati Ibu Gembala, nggak sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya dulu tuh sombongnya minta ampun, karena saya merasa saya lebih dari Ibu Gembala. Iya. Saya merasa lebih. Pemimpin tetap pemimpin. Itu. Apapun kita harus tunduk dan hormat. Karena mereka adalah wakil-wakil Allah. Saya merasa kalau saya berdoa, orang sakit sembuh. Saya selalu dipanggil pelayanan, maka saya bilang terkenal. Sampai di mana-mana orang tahu. Itu membuat kesombongan, membuat kemurkaan Allah terjadi atas hidup saya. Itulah. Tapi hari ini ada kesempatan Tuhan atas hidup kita ketika kita hidup benar dan sungguh-sungguh mau berubah Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kalau nggak pengen berubah sih, ya sudah bagian si nenek gombel sana. Tuhan bilang, kalau udah ditegur beberapa kali dan diingatkan, serahkan, itu bukan bagian kita. Inilah Bapak Ibu Saudara hari-hari terakhir ini, begitu kuat Allah mengingatkan, Tuhan mengingatkan karena Tuhan mengasihi saya dan saudara hari ini. Tuhan tidak menginginkan hidup kita binasa hari ini. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan menginginkan setiap kita harus masuk dalam kekekalan. Hidup di langit baru, bumi baru. Hidup bersama Bapa. Harus menjadi mempelai Kristus. Siapa yang menjadi mempelai Kristus, siapa layak? Adalah orang-orang yang benar, hidup kudus, hidup serupa, segambar, hidup sempurna seperti Bapa. Jangan bilang kita masih terikat di dunia, kita masih hidup di dalam dunia, nggak mungkin sempurna. Siapa bilang tidak ada yang mustahil? Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup. Jangan pernah meremehkan Tuhan atas hidup kita. Tuhan sanggup mengubah kita. Itu dia Tuhan. Asal satu, punya tekad. Saya bilang kemarin dengan pelayan Tuhan. Saya mau katakan, nih, kemarin diingatkan, ibadah besok ya. Jangan hanya ketika seperti ini cari Tuhan. Cari Tuhan apapun, mau suka, senang, susah, apapun tetap cari Tuhan. Tuhan yang nomor satu atas hidup kita. Jangan ada alasan kecuali memang tidak berdaya. Baru, kalau masih bisa melangkah, cari Tuhan. Tuhan berkenan untuk hadir. Carilah aku, kata firman Tuhan.
Tuhan berkenan hadir atas hidup orang yang mau mencari Tuhan. Mencari dengan ketulusanmu karena engkau benar-benar membutuhkan Dia. Engkau mengasihi Dia. Jangan cari Tuhan oleh karena ada sesuatu. Ada orang banyak cari Tuhan, hanya butuh berkat dengan Tuhan. Ketika sakit cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika sehat-sehat tidak mau cari Tuhan. Saya sering melayani orang-orang seperti ini ketika dalam pesakitan. Lumpuh, terbujur, tidak bisa berdaya. Hanya bisa berbicara, aku mau melayani Tuhan kalau aku sembuh. Ketika sehat-sehat gak mau melayani Tuhan. Tapi ketika sakit mau melayani Tuhan. Apa itu gak motivasi yang salah di depan Tuhan? Ini yang saya katakan tadi, lepaskan dari ini semua. Kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena ada apanya. Saya melayani Tuhan bukan karena ada apanya. Bukan karena Tuhan janjikan kamu akan hidup kaya, kamu akan mewah hidupmu, kamu akan seperti ini, kamu akan jadi pendeta besar. Tidak Bapak Ibu Saudara, saya dulu melayani Tuhan, saya tinggalkan keluarga saya. Hanya bawa baju, berapa potong baju saya tinggalkan. Tidak peduli, saya tinggalkan pekerjaan saya loh. Tinggalkan keluarga saya, mama saya sampai kecewa. Masa seperti ini dia katakan. Tapi satu komitmen dalam diriku, aku mau melayani Tuhan. Aku rela tinggalkan. Tidak ada menjanjikan gereja aku akan gaji kamu melayani. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kami pelayan Tuhan di tempat ini. Murni karena kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bukan karena PK, bukan karena dijanjikan gajimu sekian. Yang hanya sanggup menggaji kami adalah Bapa kami di surga. Dengan janji hidup kekal, itu janji yang kami pegang. Bukan janji oleh karena doang. Bukan janji oleh kemegahan dunia ini. Ada banyak orang melayani Tuhan oleh karena ada satu, iming-iming. Ada banyak juga jemaat Tuhan pergi ke gereja, ada sembako yang mau dibagi di gereja, pergi ke gereja cari Tuhan. Tapi setelah itu tidak ada pembagian sembako, tidak mau ke gereja. Lagi miskin, tidak punya apa-apa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sudah diberkati, gak mau lagi cari Tuhan. Sudah enak nih hidup. Itu saya katakan tadi, yang mengikat anak Tuhan yang harus dilepaskan hari ini dan keadaan ini. Tidak menginginkan hidup kekal. Dikatakan carilah kerajaan surga itu. Tuhan mau supaya engkau hidup masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan tinggalkan, tanggalkan semua. Ayo anak-anak muda, apalagi hidupmu kalau kau tidak hidup benar hari ini, kau akan terseret dengan keadaan dunia hari ini. Dunia menawarkan kemegahan, engkau akan binasa. Jujur Bapak Ibu Saudara, banyak anak muda hari ini terpleset hidup mereka. Hari ini, nanti sore saya akan melayani anak muda. Kalau ada anak-anak muda, anak-anak ibu kirim, suruh datang beribadah. Karena anak muda banyak ikatan dunia yang mengikat mereka. Saya katakan dan anak-anak muda di tempat ini, kalau hari ini hidupmu tidak benar, engkau tidak akan bisa menyelamatkan anak-anak muda di luar sana. Kalau hari ini hidupmu tidak berkenan, engkau tidak mungkin akan bisa menyelamatkan mereka. Engkau dulu hidupmu harus berkenan. Harus hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena engkau lihat hari ini jerat iblis. Jerat iblis di depan pintu itu sudah menanti Bapak Ibu Saudara. Saya itu diperlihatkan oleh Tuhan loh. Iblis tuh loh ada di pintu gereja tuh loh, menghadang orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Hanya karena motivasi, sudah dimakan iblis hidupnya. Itu dia. Ayo hari ini mari kita terus memperbaiki diri kita. Hari ini kita sudah, tapi semakin hari terus berubah, terus perbaiki hidup kita. Jaga ini semua. Yang kemarin mungkin seperti ini, ayo hari ini tambahkan lagi, pacu dirimu dengan Tuhan. Kita berlomba hari ini mengejar kekudusan itu. Kita berlomba mengejar kesucian itu di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, aduh, susah saya bercerita. Nanti kita akan sama-sama diperhadapkan di tahta pengadilan. Siapa yang ada di sana nanti? Itu. Hari ini dunia boleh menghakimi kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, pasti dunia tidak menginginkannya.
Dunia cari teman hari ini untuk menyeret masuk ke lubang neraka itu. Jangan di sana, jangan. Firman-Nya keras di sana. Oh keras, maaf Bu, keras kalau di sini. Karena kami mau, satu, kerinduan kami. Kami mau bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Mau bawa sama-sama masuk di langit baru, bumi baru. Hidup dalam kesempurnaan. Tidak hanya menjadi orang Kristen-Kristenan saja. Hidupmu harus menjadi teladan bagi orang lain. Hidupmu harus menjadi berkat buat orang lain. Ini. Kau harus melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas hidup kita hari ini. Bukan hanya bisa melakukan 10 perintah Tuhan saja. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi apakah layak hidup mereka hari ini? Berkenankah hidup mereka ketika mereka tidak hidup benar-benar dengan Tuhan hari ini? Lepaskan yang mengikat kita hari ini. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat kita hari ini. Sama seperti orang kaya tadi, Tuhan tawarkan. Kalau engkau pingin sempurna, jual. Pergi dan jual apa yang ada padamu hari ini. Lalu engkau pergi mengikuti aku. Apa? Anak muda ini bilang. Dia berpikir, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kita seperti ini berpikir ikut Tuhan. Melakukan sesuatu buat Tuhan, kita berpikir. Apa sih imbal balik buat aku hari ini? Aku seperti ini, apa yang aku dapatkan? Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang sepertinya ekstrim, gila-gilaan dengan Tuhan. Tidak pernah berpikir, karena engkau tahu engkau akan memperoleh harta di surga. Kumpulkan hartamu di surga, kata Tuhan. Maka hari ini kita kumpulkan harta kita di surga. Kita sudah merdeka dalam roh ini. Kita harus kumpulkan kemerdekaan itu, kita harus kerjakan dan kita mengumpulnya di sana. Tiap hari menjaga diri kita, menjaga langkah kita, menjaga perkataan kita, menjaga hati kita. Jangan sampai tercemar dengan keadaan. Apalagi ibu-ibu banyak permasalahan di rumah. Besok mau makan apa? Suami di mana dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan suamiku di luar? Aku harus bagaimana? Pekerjaanku besok gimana? Hari ini mau makan apa? Kalau aku ke gereja, anak-anakku makan apa? Tunaikan dulu tugasmu kalau mau pergi ke gereja. Siapkan makanan sarapan yang benar dulu. Pergi ke gereja. Lakukan yang terbaik. Tuh Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang orang terikat dengan keadaan ini. Mau gereja disibukkan dengan banyak hal. Inilah liciknya iblis loh, mengerjakan anak-anak Tuhan hari ini. Sudah nih punya, besok aku ke gereja, tiba-tiba aja ada halangan pagi, entah apalah, ngerumpi dululah, dan lain sebagainya, ketawa buih di belakang. Ini benar terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Besok aja lah ibadah, minggu ini aku liburan dulu. Sama teman-teman atau sama keluarga aku mumpung hari ini. Bapak Ibu Saudara, aku diingatkan Tuhan tadi malam loh seperti ini. Tuhan ajarku bijaksana menghitung hari-hariku. Apa maksud kebenaranmu ini Tuhan? Umur kita hanya 70 tahun, sisanya hanya bonus, tapi itu penderitaan kata firman Tuhan. Iya kalau sampai 70 tahun. Masih panjang umurku, engkau merasa muda, masih banyak umurku masih. Besok saja aku gereja, besok saja aku melayani Tuhan. Engkau tidak tahu menit ini engkau meninggal dipanggil Tuhan. Apakah engkau masuk surga atau enggak saya enggak tahu. Tapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau hidupmu hari ini belum benar di hadapan Tuhan, apakah engkau menjamin masuk surga? Saya pernah ditanyakan seorang ibu seperti ini. Juga saudara saya, keluarga jauh. Dia punya anak. Mabuk-mabukan masih muda. Itu saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saya menjelaskan. Anaknya mabuk-mabukan, tiba di jalan, tabrak, mati di tempat. Doa. Saya bilang, supaya bisa selamat. Kenapa enggak waktu sehat-sehat berdoa, sudah mati berdoa. Supaya dia selamat masuk surga. Dia bilang, anakku masuk surga loh. Saya berani bilang,
Gimana ibu bilang anak ibu masuk surga sedangkan dia mabuk-mabukan? Sementara dia mati juga ke dalam keadaan mabuk, pesta pora. Apa dia masuk surga? Berani potong leher saya. Dalam keadaan mabuk-mabukan, berkelahi, menjaminkah dia masuk surga? Kita aja bertanya dalam diri kita loh. Maka hari ini saya katakan, mumpung ada kesempatan hari ini, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, tinggalkan kehidupan lama kita yang mengikat kita. Hidup benar di hadapan Allah, kita nggak tahu besok Tuhan panggil. Saya nggak tahu hari ini ketika turun dari mimbar Tuhan panggil saya loh. Maka hari ke hari, menit demi menit saya memperbaharui diri saya dengan Tuhan. Saya nggak tahu waktu Tuhan atas hidup ini. Kalau Tuhan berbicara besok kamu meninggal hari ini. Kemarin-kemarin saya itu berjuang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak saya abaikan satu menit pun waktu saya dengan Tuhan. Kita tidak tahu itu rahasia ilahi dikatakan. Maka sebelum rahasia itu datang atas hidup kita, hari ini kita berjuang terus hidup kita. Memperbaharui diri kita dengan Tuhan. Berjaga-jaga. Jangan sampai terpleset hidup ini. Saya tuh banyak kali gagal dalam hidup saya. Saya bilang Tuhan aku minta ampun. Aku tidak mau lagi salah. Karena aku tidak tahu umurku hari ini. Kapan kau panggil aku. Aku mau berubah Tuhan. Satu tekad saya berjuang dengan itu, saya keluar dari itu semua. Zona nyaman saya keluar dipaksa. Pemimpin paksa saya harus keluar dia bergumul. Di situ saya lihat juga. Dan Tuhan mengasihi saya. Pembelaan Tuhan luar biasa atas hidup saya Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya rasakan kasih Tuhan itu atas hidup saya. Maka hari ini, di gereja sana sedikit orang. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bangga banyak orang di gereja tempat ini. Kalau banyak orang tidak melakukan kehendak Bapa, percuma. Lebih baik kita bisa dihitung tapi kita melakukan sungguh-sungguh. Saya lihat jemaat-jemaat di tempat ini sama, hidup mereka mulai berjuang. Dari nenek-nenek berjuang dengan Tuhan gimana. Mumpung ada kesempatan ya Nek. Kemarin kalau Tuhan panggil, belum benar-benar kan? Gimana? Tapi hari ini dia bilang aku nggak tahu. Tapi hari ini aku dengar kesaksian dari anaknya. Itu luar biasa Tuhan. Kesempatan itu sangat kita hargai Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang tidak punya kesempatan hari ini. Nanti panggil pendeta sudah nggak bisa berdaya. Satu sering dipanggil kalau orang tuanya susah meninggal. Bu pendeta tolong doakan mamahku. Doakan papaku supaya gini. Udah nggak berdaya. Supaya dia mengaku sudah nggak berdaya, sudah nggak bisa apa-apa. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara, jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saya tuh dulu punya papa mama saya tuh loh. Dulu waktu saya baru bertobat, saya tuh diusir papa saya loh. Karena dia bilang saya menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali pindah agama. Keluar kamu di rumah. Saya keluar, saya nggak berdebat. Saya keluar angkat baju. Saya datang ke Ibu Gembala. Mami, aku tinggal di sini ya. Mereka juga bingung. Ya sudah kayak gitu aja. Bingung aja mereka karena mereka tahu. Bapak Ibu Saudara, di situ saya. Beliau itu loh dari saya nol mendidik saya loh. Dia ajarkan saya berdoa. Saya ini bukan pendeta kelahiran Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan bukan pendeta kelahiran? Bukan kelahiran STH ini, apa fakultas ini, universitas ini, bukan. Saya ini kejadian. Pendeta kejadian. Mau tahu? Pendeta kejadian Bapak Ibu Saudara. Lahir dari seorang ibu yang bergumul. Mau bayar harga buat orang ini. Beliau mau bayar harga ketika dia tuntun saya ketika saya bertobat. Sungguh-sungguh dengan Tuhan dia bawa doa, dia bawa. Saya ingat dia tuh, ibu rohani kita tuh loh dari dulu tuh loh. Pujian penyembahnya tuh dia tuh. Jam-jam tuh jam yang ekstrim ketika orang sedang terlelap, ketika orang sedang ini. Kalau jam siang dia jam 12 siang. Kah ayo doa, dia bawa saya doa.
Dia bawa saya doa puasa. Doa puasa tuh beliau terapkan dari dulu. Doa puasa, doa. Sampai sekian jam. Nanti lagi orang sudah pada tidur senyap tengah malam. Ayo Kak, doa. Setiap hari seperti itu beliau menuntun saya. Sampai hari ini. Sampai jadi seperti ini. Ada orang yang mau bayar harga melahirkannya. Dia rela. Hari ini juga dia bilang, aku rela tinggalkan tempat ini Kak, asal kamu dengan Tuhan. Kalau kemarin waktu ada beliau di tempat ini saya sangat manja dengan keadaan. Gak perlu saya bergumul, ada beliau tugasnya gitu. Tapi ketika Tuhan perintahkan, kamu harus keluar, tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini. Jadi hari ini, anak-anaknya tidak manja lagi. Termasuk anak bontotnya, tidak manja, berjuang. Enggak, biasanya mama hari ini berjuang. Itulah harga yang dia bayar. Padahal dia sangat mencintai anak-anaknya. Sangat mengasihi anak-anaknya. Tapi dia rela tinggalkan itu. Kata firman Tuhan, supaya kamu layak. Kamu harus meninggalkan orang tuamu, saudaramu, anakmu. Dia rela tinggalkan. Supaya anak-anaknya jadi. Kalau enggak, kami enggak seperti ini kuatnya. Karena manja dengan keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara juga harus berani tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan zona nyaman kita hari ini. Zona nyamanmu apa hari ini, kau harus berani tinggalkan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak menolongmu, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan sanggup membela hidupmu. Itu yang kurasa hari ini Tuhan sanggup. Akhirnya hari ini, benar kata firman Tuhan, benih itu tidak akan bisa tumbuh tanpa dia dimatikan dulu, ditanam. Baru dia akan keluar. Inilah. Beliau rela tinggalkan, waduh pelayan ini punya gedung semegah ini loh. Rela dia tinggalkan, tinggal di Jakarta dengan keadaan yang seperti itu, dengan kesibukan Jakarta. Coba di tempat ini, enak nyaman. Kota ini paling nyaman loh, daerah ini paling nyaman. Dia sudah punya pelayanan, sudah punya nama besar, nama baik di tempat ini. Rela tinggalkan, anak-anaknya dia tinggalkan. Kalian harus ini lakukan. Tanpa beliau berani bayar harga, tidak akan jadi seperti ini. Jadi hidup kita menggambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah atas hidup kita. Kita harus berani menanggalkan segala sesuatu yang mengikat kita. Supaya kita melihat apa rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ini dia baru benar Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang mengikat hidupmu, lepaskan. Mungkin ada kesombongan yang masih mengikatmu, susah untukmu bertumbuh. Hari ini yang menghambat pertumbuhan rohani anak Tuhan. Menangkap firman Tuhan itu susah. Walaupun mereka mendengar khotbah beribu-ribu khotbah, tapi gak berubah hidup mereka. Tetap masih hidup dalam dosa, tetap masih seperti itu. Karena masih ada ikatan yang mengikat mereka. Ini yang harus kita lepaskan. Ada banyak orang mendengar firman Tuhan loh, tapi untuk melakukannya itu susah loh. Sama dengan orang kaya ini tadi, susah dia melakukannya. Karena ikatan tadi. Dia mau sempurna hidupnya, tapi dia gak mau menanggalkan yang mengikat dia. Hari ini ada banyak orang menginginkan sempurna, tapi tidak mau melepaskannya. Ya mengikat dia. Jangan seperti Nabi Yesaya katakan, bangsa ini dengan mulut bibir mereka memuliakan aku, hatinya jauh daripadaku. Ini benar terjadi. Ada banyak orang, apa artinya kebenaran firman Tuhan ini? Banyak orang memuliakan Tuhan, banyak orang katakan datang beribadah dengan Tuhan, tapi mereka tidak melakukan. Hidup mereka masih terikat. Saya dapat penglihatan dan ini mimpi Bapak Ibu Saudara. Saya pergi pelayanan dan seorang kaya dengan hamba-hamba Tuhan besar. Saya dibawa, sedangkan saya orang biasa. Hamba Tuhan yang gak dikenal Bapak Ibu Saudara. Saya ini gak ada orang kenal. Hamba Tuhan yang dari pelosok ujung hulu. Gak ada orang yang tahu. Tapi hari ini
Suara kebenaran itu harus disampaikan bagi semua orang. Saya pergi katakan. Dia bilang ketika mau pergi ke sebuah kota atau apa, melayani banyak orang yang sudah menunggu. Ketika kami sudah persiapan, saya sudah dengan tim saya persiapan karena saya diutus. Dia bilang, tunggu di sini dulu, aku pergi berbelanja, beli emas. Apa? Inilah gambaran orang kaya. Kelihatan melayani Tuhan, kelihatan memberi persembahan yang terbaik. Dia katakan mungkin dia lebih dari orang lain memberi, tapi apa yang terjadi, hidupnya masih terikat dengan dunia. Ini artinya dia mengikat hidup dengan dunia. Ini tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Orang yang hidup mengikat dengan dunia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hari ini topeng melayani. Minggu kemarin saya katakan jubah pelayanan dipakai. Tapi jubah pelayanan untuk cari nama baik, cari nama besar, cari keuntungan. Apalagi? Ini yang terjadi. Memberi cari hormat. Lihat perempuan janda yang miskin. Dia memberi hanya berapa pasir. Tapi dia katakan, Tuhan katakan dia memberi segenap hidupnya. Datang orang kaya dengan amplop besar. Dia taruh nih, tapi dia pamer, dia tunjukkan. Kadang kan pengumuman memberi si A, si B, bangga, aku lebih besar dari si A, berarti aku lebih kaya dari si A. Tapi orang miskin, dia memberi sembunyi-sembunyi. Besok dia berpuasa, tidak punya apa-apa. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia memberi hidup yang sesungguhnya. Maka saya katakan, kalau engkau melayani Tuhan oleh karena kemegahanmu itu udah biasa. Engkau melayani Tuhan oleh karena kekayaanmu itu biasa. Tapi kalau engkau melayani Tuhan karena tidak ada apa-apanya, itu yang luar biasa artinya hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kami pelayan Tuhan. Kami berjuang hidup dengan Tuhan. Suatu kami berjuang dengan Tuhan. Kami tidak diiming-imingkan karena kami tidak mau terikat. Memang dari dulu Tuhan mendidik di tempat ini. Dari Ibu Gembala dia mendidik supaya tidak terikat dengan itu. Dan benar hari ini kami tidak terikat oleh uang. Tidak terikat oleh karena harta melayani Tuhan. Tapi kami mengikat hidup kami hanya dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, suara Tuhan tuh berbicara. Hari-hari ini jelas di telinga saya. Saya minta Tuhan nyatakan sesuatu, ceritakan masalah ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh bercerita, duduk. Ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan bukakan. Saya tanya dengan orang, benar gak ini? Itu benar loh dia bilang, kaget saya. Saya gak pernah tahu, tapi ini terjadi. Sejarah ini gimana, benar gak ini seperti ini? Mereka bilang itu benar loh, itu yang terjadi. Tuhan duduk bersehidangan dengan orang yang bersih, orang yang kudus hatinya. Tuhan akan nyatakan, ini dia Tuhan. Tuhan singkapkan. Seorang ibu waktu itu saya layani, dia kaget. Dia nguji, seperti ini dia nguji. Ibu tahu apa yang terjadi dengan saya? Saya cuma tertawa. Apa ini ibu tahu? Tanya, aku bilang. Hanya ibu dengan Tuhan yang tahu masalah ibu. Tapi ketika anaknya saya layani, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ibu seperti ini. Ibu seperti ini yang seperti ini. Dia langsung menangis. Menangis dia. Jangan pernah menguji Tuhan Allahmu, aku bilang. Tuhan sanggup menyingkapkan sesuatu yang tersembung dalam hidupmu. Langsung kaget, menangis dia. Ibu tahu. Dia kira saya punya ilmu magic apa. Saya hanya taruh telinga saya di surga untuk mendengar pesan Tuhan. Saya hanya mempersiapkan hati saya. Tuhan tahu. Tuhan bukakan. Roh ini yang mengikatmu hari ini. Kamu harus lepaskan ini. Ini yang menjadi penghalang. Padahal loh, pembawa firman loh, masih terikat hidupnya. Kaget dia. Pembawa firman sudah melayani. Itu ibadah keluarga dan lain sebagainya. Ibadah ibu-ibu. Menyampaikan isi hati Tuhan loh, firman Tuhan loh. Tapi Tuhan singkapkan supaya ibu lebih lagi. Ibu seperti ini, seperti ini.
anak ibu seperti ini. Menangis. Tapi orang hanya cuma cari kelepasan. Itu banyak orang seperti itu loh. Tidak mau bertumbuh dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah mengalami kelepasan, bagi dia cukup. Padahal bagi Allah tidak. Maka aku bilang dengan ibu-ibu, kalau engkau sudah mengalami kelepasan itu, harus engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus perbanyak waktumu dengan Tuhan. Apalagi sudah tambi-tambi buek-buek ya Mina ya. Banyak hidupmu dengan Tuhan. Jangan banyak dengan dunia ini. Banyak hidupmu dengan Tuhan. Semakin hari engkau semakin mencari Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan akan mendapat kekuatan yang baru. Nih, dia terbang seperti Raja Wali. Tidak akan mengalami lelah. Saya rasa hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tuh rasa semangat satu luar biasa. Dengan Tuhan tuh aduh rasa gairah dengan Tuhan. Kemarin video call dengan beliau, dengan Mami. Dia bilang seperti ini. Karena saya berapa hari ini kurang tidur. Saya mengalami juga HB turun. Tapi bukan jadi fisik boleh lemah, tapi ini beda gairahnya, beda semangatnya, beda. Di situ saya lihat Tuhan tuh luar biasa. Kenapa saya kurang tidur? Karena Tuhan suruh saya bergumul Bapak Ibu Saudara. Maka saya bilang tidur sebentar 5 menit, Tuhan bangun, menyembah. Hei tadi Tuhan berbicara loh. Tuhan bilang jejak kakiku di tempat ini. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Ketika menyembah Tuhan ngomong jejak kakiku ada di tempat ini. Berarti tempat ini adalah tempat kesucian Allah. Maka benar ditulis di situ, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan. Benar loh ketika saya menyembah. Jejakku ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di tengah kita. Jadi jangan pernah pikirkan masalahmu hari ini. Tuhan sanggup memerdekakanmu. Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu hari. Asal engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tanggalkan semua yang mengikat hidupmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, minta kekuatan dengan Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan apa yang mengikat kita hari ini. Kau sudah dilepaskan, engkau terus berbaharu, minta Roh Kudus, gairah dengan Tuhan, semangat yang baru. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Tapi firman-Mu sanggup terus mengubah hari keseharian kami Tuhan. Haleluya. Engkau jamah pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Taruhkan kegairahan untuk kami dalam Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Apa yang mengikat kami hari ini Tuhan sanggup melepaskan kami, membebaskan kami. Kami tidak mau mengikat percintaan dengan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau mengikat janji kami dengan Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Angkat pujian tadi, haleluya Yesus Tuhan. Bapakku. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa sebagai doa kita, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Minta kekuatan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Dia sanggup menolong kita. Apapun hari ini pergumulan, persoalan hidupmu, Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup melepaskan engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup Tuhan. Ayo ibu-ibu, sungguh-sungguh angkat tangan di depan Tuhan. Ini doa kita. Tuhan sanggup mengubah kita. Tuhan sanggup mengubah keluarga kita. Tuhan sanggup mengubah suami kita. Tuhan sanggup mengubah anak-anak kita. Kita dulu yang berubah di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan.
saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Kalau hari ini engkau ada, engkau hadir, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Mata Tuhan sedang tertuju kepadamu, bahwa engkau adalah umat pilihan Allah. Maka hari ini serahkan hidupmu bagi Dia. Serahkan hidupmu bagi Dia untuk kemuliaan namanya. Tuhan sanggup mengubah. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan katakan, jangan pernah ada keraguan dalam hatimu hari ini. Jangan pernah ada keraguan itu, tapi engkau percaya sungguh-sungguh. Kau nyatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dia sanggup menolongmu hari ini. Dia tahu masalahmu hari ini. Tuhan yang akan nyatakan campur tanganmu. Dia nyatakan bagimu hari ini. Oleh sebab itu, dengan kebenaran firman ini meneguhkanmu. Engkau pegang janji Allah atas hidupmu. Hidup kudus dan berkenan, supaya engkau sempurna seperti Bapa. Maka Tuhan yang akan menolongmu. Kau akan dibawa naik dan naik terus menuju ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik mereka yang mendengar siaran tunda, Tuhan kami percaya Kau sanggup mengubah kami, Kau sanggup memulihkan kami, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.